Sedangkan sukma ini tidak mengenal agama, mengenalnya adalah iman dan takwa. Ya, iman itu ya iman yang seiman-imannya kepada Tuhan, takut akan akibat. Yang saya pahami dari pemisik saya bahwasanya sesungguhnya sopo wong sing darbe iman, sesungguhnya siapa orang yang beriman. Nah, ada pula yang mengatakan manakala orang Jawa, manakala tidak ada Habib apa-apa itu datang ke sini, nenek moyang beliau tidak datang ke sini, katanya masih menyembah batu. Lebih baik mungkin menyembah batu yang alami atau pohon yang alami daripada menyembah, mohon maaf, gedung yang dibuat dan lalu dikatakan keramat dan lalu dia juga perlu dirawat, kan seperti itu. Lah, ketika dirawat otomatis akan menjadi beban. Bebannya ke siapa? Ya otomatis kepada ekonomi masyarakat. Lah, ini kan berbeda. Nah, ngitung pawelinging kaki Sabtu paon pamono swantara tapi ulo salam yo atur bagyo isuko nusantara. Om wilayah jati nuhuni ajat lul nusantara tapi uluk salamulnya. Dalam sebuah perjalanan tentu perlu suatu penghayatan yang selama ini banyaknya ayat namun tidak terhayati menurut saya, dan lalu tidak terhajati. Jadi omong itu banget renyai, banget lan renyai, namun ketika melakoni niscaya akan sangat merasa berat. Jadi orang melakukan keimanan dan ketakwaan itu enteng kocape abot lan sanggane. Orang bicara ibadah itu sangat murah ya, sangat gampang. Namun ketika melakoni sungguh terasa berat. Orang berkata sabar itu sangat mudah. Namun ketika melakoni sabar niscaya adalah semua orang akan mengalami kesulitan dan kebanyakan orang tidak sabar. Saya sedikit akan menyampaikan bahwa saya sering ditanya bahwa orang Jawa itu tidak punya agama dan lalu yang disembah itu apa gitu loh. Orang Jawa itu tidak punya agama lalu jalur yang disembah itu apa. Nah, saya akan menguraikan sedikit. Kalau orang Jawa itu lebih, kalau saya menyampaikan itu adalah kawruh sukma ya. Kawruh sukma itu ya ngawruhi kepada sukma sejati ning diri pribadi. Yang sering saya menyampaikan bahwa di dalam diri kita sesungguhnya ada 3 sukma. Namun yang pokok itu adalah sukma suci diri kita. Lalu ada yang namanya sukma diluwih. Dan lalu ada yang namanya sukma sejati. Sukma sejati itu adalah sukma keluhuran kita dan atau bukan keluhuran kita, namun berada pada diri kita. Artinya saya menyampaikan bahwa leluhur kita yang sudah sampai ke kasampurnan, ciri-ciri orang sampai ke kasampurnan itu adalah ketika lahir hari itu dan ketika meninggal atau kepus praloyo juga pada hari itu. Hari itu yang saya maksud umpamanya Selasa Kliwon ya kembalinya Selasa Kliwon gitu loh. Lahirnya Kemis Kliwon umpamanya juga kembalinya ke sana Kemis Kliwon. Ini ciri. Lalu ciri orang yang sampai ke kasampurnan itu adalah orang yang tidak mengalami sakaratul maut dan ini sangat jarang. Ini adalah ciri orang yang sampai ke kasampurnan. Nah, orang yang telah sampai ke kasampurnan itu berarti sesungguhnya tidak ada kembalinya lagi ke bumi atau reinkarnasi, ya tidak mungkin akan kembali ke bumi kecuali memiliki janji. Contoh, Bung Karno ini telah tuntas dalam kehidupannya. Bung Karno ini telah sampai kepada kasampurnan. Mengapa terlahir Kinodrat sebagai sarana
kendaraan untuk memerdekakan Indonesia dari kolonialisme. Dan beliau sudah tuntas, namun beliau punya janji, yaitu membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Lah, ini yang sebagai contoh diantaranya bahwa Bung Karno ini sukma sejati yang semestinya sudah sampai ke kasampurnan, namun kembali ke bumi yang dikarenakan masih punya janji membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Lah, otomatis ini turun mengikuti jejak janin yang baru atau jasmani yang baru. Jasmani yang baru ini tentunya beliau ini akan memilih janin yang dari darah yang bagus, dari cara orang Jawa itu ya bibitnya, bobotnya, dan bebetnya yang bagus pula gitu. Lah kalau sukma diluwih itu adalah sukma keluhuran kita, kakek nenek kita yang dulu menjadi orang yang linuwih. Pinunjuling kapapak, umpamanya menjadi raja, umpamanya menjadi senopati, atau kalau istilah sekarang jadi jenderal dan sebagainya. Namun beliau tidak tahu arah hidup. Yang saya maksud tidak tahu arah hidup, taunya itu ya hanya benar salah, surga dan neraka, tidak tahu kewajiban hidup yang sejati. Sehingga dia maunya menang, tidak mau kalah. Ya, maunya tinggi, tidak mau rendah. Lah ini sukma diluwih. Sukma diluwih ini mesti perlu disampurnakan oleh sukma suci atau sukma yang baru. Sukma yang baru tertiup dari langit diturunkan ke bumi. Lah inilah sukma diluwih yang bisa sampai ke kasampurnan manakala mengikuti jejak janin yang baru dan sukma suci yang baru, dan dia nanti akan ibarat kendaraan akan bonceng sampai kepada kasampurnaan. Itulah mungkin kalau Pak Kiai mengatakan adalah diperlukannya anak yang soleh. Ya, anak yang soleh. Kalau solehah ini kelihatannya itu juga perlu kendaraan anak yang soleh ya. Artinya sebaik-baik perempuan bisa sampai ke kasampurnaan atau kasuargan itu tetap melalui pihak pria ya. Pengabdian atau dedikasi kepada laki-laki menurut saya. Apalagi jin setan peri perayangan, sedangkan sama-sama manusianya, kalau perempuan saja itu tetap harus berbakti kepada suami atau laki-laki siapapun ya, ya terkhusus kepada suaminya, kepada suami, lalu bisalah baru sampai kepada kasampurnaan. Makanya istri itu mesti taat kepada suami lah. Kalau sukma suci ini adalah sukma yang baru, tentunya sebagai pokok diraga kita yang sebagai panutan ya, yang sebagai panutan. Nah, sedangkan sifat sukma ini adalah moh ngelarani dan moh dilarani, lebih becik dilarani timbang ngelarani ya. Dan yang paling baik sudah disakiti masih bisa memberikan bebungah. Lah ini adalah laku lajering sukma. Kalau saya menyampaikan itu adalah tiga sifat ini. Moh ngelarani, moh dilarani, lebih becik dilarani ya, daripada ngelarani atau menyakiti. Dan yang paling baik sudah disakiti masih memberikan bebungah. Lalu saya akan menguraikan bahwa mengapa orang Jawa itu tidak punya agama. Lalu apa yang disembah? Saya akan menyampaikan yang sesungguh-sungguhnya kata guru saya, baik guru tuduh maupun guru patuh saya, bahwa sesungguhnya sukma ini tidak mengenal agama dan sukma ini tidak mengenal hari besar, begitu loh. Lah, apa yang dia tahu? Yang dia tahu adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, keimanan dengan iman yang seiman-imannya hingga tidak ada yang lebih beriman, ibaratnya seperti itu. Jadi keimanan yang iman yang tidak ecek-ecek, iman yang ecek-ecek ini kan banyak ya. Iman dalam lisan, iman dalam penggambaran saja, atau iman yang sungguh-sungguh lah. Ini masih sangat jarang yang kita memahami keimanan superlatif degranya atau tingkatannya iman ini kan masih jarang yang memahami dan memahamkan, sehingga kita itu masih terombang-ambing dalam iman. Dianggapnya Tuhan itu adalah milik satu agama. Lah ini kan keliru. Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pencipta ini tentunya bukan milik satu agama, tapi seluruh agama lah. Makalah itu saya menyampaikan bahwasanya yang seasli-aslinya sukma dari langit sampai ke bumi ini tidak memahami atau tidak tahu
adanya agama. Lah yang tahu adanya agama ini adalah raga kita. Raga kita ya ornamennya bisa kita baca. Mata, mulut, hidung, dan lalu pikiran, dan rasa, dan ya diantaranya itu kekarapan ya. Pikiran, perasaan, lalu kekarapan. Nah inilah yang mengenal agama. Sehingga ketika mohon maaf semaaf-maafnya, kehendak ini kita itu menuruti raga, terjadilah umpamanya menurut satu sisi agama Buddha, agama Hindu tentu berbeda dengan ajaran agama Islam. Lah, sedangkan sukma ini tidak mengenal agama, mengenalnya adalah iman dan takwa ya. Iman itu ya iman yang seiman-imannya kepada Tuhan, takut akan akibat. Yang saya pahami dari wawisik saya bahwasanya sesungguhnya sopo wong sing darbe iman. Sesungguhnya siapa orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang segala ucapan dan tindakannya dikaitkan dengan hari akhir. Sekali lagi, orang yang beriman itu adalah ucapan dan tindakannya selalu dikaitkan dengan hari akhir, termasuk kita makan, termasuk kita melihat, termasuk kita apa, ini dikaitkan dengan akibat. Inilah orang yang beriman lah. Lalu takwa itu yang seperti apa? Lah kalau takwa menurut agama tentu akan berbeda-beda. Mungkin satu sisi mengatakan yang bertakwa ini adalah yang demikian. Yang bertakwa ini adalah yang demikian. Menurut agama A yang bertakwa demikian. Menurut agama B mungkin yang bertakwa adalah demikian. Saya akan menyampaikan orang yang bertakwa itu menurut keyakinan saya boleh punya keyakinan bahwasanya orang yang selama hidup diniati dharmaning wajib. Dharmaning wajib itu ya melaksanakan kewajiban hidup gitu loh. Atas perintah daripada laku lajering sukma, yaitu moh nglarani lan moh dilarani, lebih becik dilarani timbang larani, dan yang paling baik adalah walaupun kita sudah disakiti, kita masih tetap berbuat baik, setidaknya tidak terus jengkelan lah. Jengkelan itu ya meneng-menengan atau ya tengkar mulut dan sebagainya. Ini menurut saya ini nggak ngepasi. Jadi sekali lagi orang yang bertakwa itu adalah orang yang semata-mata hidup itu hanya melaksanakan dharmaning wajib. Kalau berkata ibadah, mohon maaf semaaf-maafnya, itu mungkin serupa tidak sama dengan dharmaning wajib. Karena kalau kata ibadah itu seolah-olah meninggikan dirinya. Namun kalau kita melakoni segala sesuatu diniati dengan kewajiban, niscaya lebih pasrah dan lebih sumara. Sehingga kita itu dengan pedoman laku lajering sukma, lalu kita takwa itu adalah dharmaning wajib. Dan saya akan menyampaikan bahwa saya yakin sukma itu tidak mengenal pula adanya hari besar. Justru kalau sukma penuntunnya itu adalah hari besar, masing-masing manusia itu adalah pada hari kelahirannya. Saya nggak menyinggung agama apapun, tapi atas celoteh beberapa orang, dan ada pula yang mengatakan manakala orang Jawa, manakala tidak ada Habib apa-apa itu datang ke sini, nenek moyang beliau tidak datang ke sini, katanya masih menyembah batu. Lebih baik mungkin menyembah batu yang alami atau pohon yang alami daripada menyembah, mohon maaf, gedung yang dibuat dan lalu dikatakan keramat, dan lalu dia juga perlu dirawat, kan seperti itu. Lah ketika dirawat otomatis akan menjadi beban. Bebannya ke siapa? Ya otomatis kepada ekonomi masyarakat. Lah ini kan berbeda. Namun kalau yang saya tahu, sukma itu adalah tidak pula perlu tempat ibadat. Sekali lagi, dimanapun sukma itu adalah beribadat. Nah ketika ada tempat ibadat, niscaya akan beda lagi. Itu adalah kalangan sarengat ya. Sarengat itu bukan saya berarti mencela, bukan berarti saya itu benci, sama sekali tidak. Namun cenderung kepada tata raga, bukan tata kepada rasa atau tata kepada sukma ya. Terutama hanya tata raga tapi tidak tata sukma. Lah kalau tata sukma ya sembah sukma itu tentunya tidak perlu tempat ibadat, karena dimanapun adalah sedang melakoni peribadatan. Jadi intinya saya menyampaikan di sini yang namanya sukma itu adalah tidak perlu dan tidak mungkin akan tahu agama ya. Tidak mau tahu lah cara kasar, namun yang dia tahu adalah, mohon maaf semaaf-maafnya, hanya iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan lalu leluhur kita karena telah memahami itu, atau yang lebih
lebih jauhnya, lebih tingginya itu kawruh sukma dan ilmu ngeraga sukma atau kawruh ngeraga sukma ini, sehingga tidak membuat agama. Orang Jawa ini tidak menciptakan agama lah. Karena apa? Sudah paham lah. Sekarang saja ibaratnya hari besar, umpamanya hari raya, umpamanya. Dalam hari raya ini berapa yang mohon maaf pikirannya terkuras, tenaganya terkuras, dan lalu mengharus-haruskan seolah-olah koyo-yoyo untuk berbuat baik, lalu pulang dan lalu di jalan tertindas kereta juga ada, tertabrak truk juga ada. Nah ini kan menjadi beban, membuat beban yang lain. Dan secara kawruh sukma pula, saya wani-wanine manusia, berani-beraninya manusia, mewajibkan manusia. Lah ini enggak, kalau secara fitrahnya, secara murninya, kalau saya mengatakan secara murninya itu adalah pamali atau orailog, atau tidak diperbolehkan manusia mewajibkan manusia, dan apalagi manusia memuja-muja manusia dan mendewa-dewakan manusia, dan apalagi manusia itu menjanjikan sesuatu kepada seseorang lain. Ibaratnya, oh nanti kalau kamu begini akan masuk surga lah, kamu juru selamatnya adalah saya, umpamanya seperti itu. Kamu adalah nanti melalui ada yang sebagian mengatakan tuh syafaat atau apa, itu ya menurut Jawa ini nggak ada sama sekali yang demikian. Sehingga cukuplah sukma kita sebagai panutan, dan manakala kita kurang bisa memadai dalam keimanan dan ketakwaan, itulah diperlukannya guru tuduh dan untuk sampai kepada guru patuh. Saya rasa demikian. Terima kasih.